Astagfirullahaladzim. Mas jangan lakuin ini, Mas. Pak Ustadz. Mas istighfar, Mas. Mas sadar, Mas. Lepasin Pak Ustadz. Biarin saya mati Pak Ustadz. Hidup saya nggak ada artinya lagi udah. Semua hidup pasti ada artinya, Mas. Jangan lakuin ini, Mas. Pak Ustadz nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Yang penting Masnya nggak kenapa-napa. Lebih baik Mas ikut sama saya. Sekalian kita cari perban. Ya? Ayo. Pak Ustadz mau ditambahin lagi obatnya? Nggak usah, Mas. Udah selesai kok. Maaf Pak Ustadz. Gara-gara saya tangan Pak Ustadz jadi terluka. Nggak apa-apa. Yang penting Masnya nggak kenapa-napa. Oh iya, kita belum berkenalan, Mas. Mas siapa? Nama saya Jarwo Pak Ustadz. Saya Kiki. Bisa dipanggil Ustadz Kiki. Pak Ustadz tadi dari mana kok bisa lihat saya mau bunuh diri Pak? Saya tadi dari masjid. Habis melaksanakan sholat duhur. Mas, kalau boleh saya tahu, sebenarnya apa yang menyebabkan Mas sampai ingin bunuh diri, Mas? Usaha saya bangkrut Pak Ustadz. Terus saya dikejar-kejar debt collector, saya kelilit hutang. Terus istri saya meninggalkan saya Pak Ustadz. Dan baru hari ini saya dikabarin saya divonis Pak Ustadz. Saya sakit kanker. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau boleh saya kasih nasihat, seharusnya Mas jangan putus asa. Justru harusnya Mas memohon kepada Allah, karena Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya, Mas. Tapi Allah ada di mana Pak Ustadz saat saya terpuruk seperti ini? Mas, Allah itu selalu dekat dengan hambanya dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Hanya saja terkadang hambanya lupa dan justru meninggalkan Allah. Insya Allah semua pasti ada jalan keluarnya, dan nantinya semua akan terasa ringan. Karena hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu, meminta dan memohon, Mas. Saya udah minta sama Allah Pak Ustadz. Tapi bukannya masalah saya berkurang, malah makin runyam masalah saya Pak Ustadz. Itu bukannya tidak selesai, Mas, tapi belum selesai. Hanya saja di saat itu semua belum selesai, Mas Jarwo memilih untuk berhenti memohon, berhenti untuk meminta, dan memilih untuk menyerah dan berputus asa. Coba Mas Jarwo pikir, pernah nggak terbersit dalam benak Mas pada saat tadi Mas mau bunuh diri malah bertemu dengan saya? Enggak Pak Ustadz. Itu tanda bahwa Allah sayang sama Mas Jarwo. Nyatanya Allah mau Mas Jarwo tetap hidup dan sampai kita ada di sini sekarang. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah saya Pak Ustadz. Mungkin Allah kirimkan saya sebagai jawaban untuk melepaskan kesulitan Mas Jarwo. Maksudnya Pak Ustadz? Alhamdulillah Allah beri saya kepercayaan untuk bisa memiliki perusahaan travel haji Frontline, dan Mas nanti bisa bekerja di tempat saya. Keahlian Mas Jarwo apa? Saya marketing Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan nanti untuk hutang Mas Jarwo, insya Allah nanti semua hutang Mas Jarwo biar saya yang bayar. Mas Jarwo nggak perlu ganti, karena memang saya punya program untuk menyisihkan sebagian harta saya untuk digunakan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan satu lagi, Mas Jarwo, alhamdulillah juga Allah juga kasih kepercayaan kepada saya untuk bisa memiliki saham di Rumah Sakit Darussalam, yang mana nantinya Mas Jarwo bisa berobat di sana gratis sampai Mas Jarwo sembuh. Beneran Pak Ustadz? Iya. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, makasih banyak Pak. Enggak Mas Jarwo, jangan seperti ini ya. Mas Jarwo, bersujudlah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah. Saya ini hanya perantara yang Allah kirimkan untuk membantu Mas Jarwo, karena mungkin ini memang jawaban dari doa-doanya Mas Jarwo selama ini. Mungkin kesulitan-kesulitan yang Mas Jarwo hadapi saat ini adalah akibat dari Mas Jarwo kurang bersyukur. Pesan saya, kembalilah ke jalan Allah, Mas. Banyaklah bersedekah dan jangan tinggalkan sholat. Baik Pak Ustadz. Kita dari tadi sudah ngomong panjang lebar, akhirnya sudah masuk asar. Yuk ke masjid bareng saya, kita sholat asar berjamaah. Ayo Pak Ustadz.